Sore, apa kabar? Kita harus terus semangat. Kalaupun misalnya kami menyapanya juga terlalu semangat, ya itu berarti juga Anda perlu semangat, bahkan lebih dari kami di sini ya semangatnya. Kalau misalnya juga di kantor ini sekarang banyak yang WFH atau misalnya ke kantor hanya setengah hari, itu juga memang yang harus kita jalankan. Nah, apalagi beberapa daerah kan sudah menjalankan PPKM Mikro hingga tanggal 5 Juli mendatang. Sabar aja dulu ya, disiplin dulu aja. Semoga saja ini yang namanya penularan yang begitu cepat karena sehari saja sudah langsung kelihatan gejalanya. Nah, ini diperlukan juga benar-benar kita waspada bersama. Ya, terutama di DPR RI atau di Sekretariat Jenderal DPR RI juga sudah melaksanakan 25% ya untuk bisa melaksanakan pekerjaan ini. Tidak semuanya hadir di kantor, tapi beberapa memang melakukan pekerjaan di rumah masing-masing dengan tidak melupakan pekerjaannya. Ya, walaupun juga kegiatan di DPR RI kan masih terus berjalan. Kalaupun misalnya rapat komisi dilakukan secara offline dan online, semuanya tidak hadir. Ya, memang harus yang dilakukan seperti ini pemirsa, tapi kita juga harus terus menjaga kesehatan ya. Karena kalaupun misalnya juga mungkin hampir setiap hari sepertinya himbauan untuk selalu menjaga kesehatan adalah sebuah kata-kata ataupun kalimat yang sudah hampir sering kita dengar. Tapi inilah yang memang kenyataan yang memang harus kita jalankan atau harus kita lalui. Semoga ini bisa kita lewati bersama. Dan pada sore hari ini tentunya kami akan memulai acara kami yaitu dengan beberapa headline media online pemirsa yang hadir dan sudah terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Akan bacakan di cnnindonesia.com, Bea Cukai bangun rumah sakit paru dari uang cukai tembakau. Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Bea Cukai Purwakarta dengan pemerintah daerah Kabupaten Karawang merealisasikan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau berupa pembangunan Rumah Sakit Paru Karawang. Dan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Sarif Hidayat mengatakan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama yang dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang menggunakan DBHCHT yang sudah mulai beroperasi sejak Maret 2020 lalu dan mendapat predikat rumah sakit kelas C dengan kapasitas maksimal 66 pasien. Ini adalah sikap positif sekali pada saat misalnya memang tahun 2020 ini kan sudah masuk pada masa pandemi ya. Memang diresmikan ataupun sudah mulai beroperasi sejak bulan Maret tahun 2020. Itu berarti juga di saat juga pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia telah masuk masa pandemi ini jadi berguna pada saat misalnya juga ini banyak sekali mungkin di Karawang yang membutuhkan bantuan di masa pandemi ya. Ya, jadi rumah sakit ini dibangun oleh para pengguna rokok atau perokok ya. Nah, jadi perokok. Dan rumah sakitnya rumah sakit paru-paru. Ya? Rumah sakit paru-paru. Memang disisihkan dari cukai rokok sendiri. Jadi buat Anda yang tetap melaksanakan rokok, sudah ada rumah sakitnya ya. Agak unik. Tapi tetap merokok itu merusak kesehatan. Tetap merusak kesehatan. Hati-hati. Walaupun Anda sudah menyumbangkan untuk beberapa rumah sakit di Karawang misalnya, ini salah juga ya. Masih saya akan bacakan di rakyatmerdekaonline.com, bantu penanganan pasien COVID-19 di Jakarta. TNI kirim ratusan nakes. Pihak TNI mengirim bantuan ratusan tenaga kesehatan untuk menangani pasien COVID-19 di Jakarta yang belakangan jumlahnya melonjak sangat drastis. Banyak 176 personel tenaga kesehatan yang berasal dari siswa perwira prajurit karir Angkatan 28 reguler dan siswa kursus tenaga kesehatan Angkatan 28B tahun ajaran 2021 dari Akademi Militer Magelang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Senin ini. Kedatangan perwira siswa ini sebagai tambahan nakes untuk ditugaskan di Wisma Atlet dan tempat isolasi khusus orang tanpa gejala, Rusun Nagrak, serta Rusun Pasar Rumput. Ini jelas bahwa memang program pemerintah dalam hal ini juga di DKI Jakarta terlebih dahulu sudah dibantu oleh berbagai pihak. TNI, Polri, dalam hal ini juga TNI sudah mengirimkan 176 perwira yang memang menjadi tenaga kesehatan, dan semoga saja kan banyak juga yang tenaga kesehatan yang gugur. Ini juga setidaknya masih banyak lagi relawan akan membantu saudara-saudara kita yang terkena virus COVID-19. Masih soal COVID, di hariantempo.co atau online
Tempo.co pada sore hari ini mengangkat ID, catat 405 dokter meninggal akibat COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia mencatat sejak awal pandemi dimulai hingga 27 Juni 2021 ada sebanyak 405 dokter meninggal akibat terpapar COVID-19. Berdasarkan data dari ID hingga hingga 1 Juni sebanyak 374 dokter yang meninggal terdiri dari 210 dokter umum, 159 dokter spesialis, serta 5 dokter residen. Sementara untuk detail jumlah kematian akibat COVID-19 terbanyak berdasarkan wilayah tercatat ada 69 dokter di Jawa Timur, 60 dokter di DKI Jakarta, lalu 48 dokter di Jawa Tengah, 46 dokter di Jawa Barat, dan 34 dokter di Sumatera Utara. Memang sedih sekali jumlahnya begitu banyak, hampir sudah lebih dari 400 orang tenaga kesehatan yang gugur dalam tugasnya. Dan ini merupakan tantangan yang besar lagi ke depannya bahwa jumlah tenaga kesehatan satu demi satu sudah terlihat bahwa ini gugur di dalam menjalankan tugasnya. Ya, masihkah kita menyumbangkan untuk repotnya para nakes, bahkan bergugurannya para tenaga medis Kesehatan. ini ya, jangan sampai ya. Ya, Tambah jangan. lagi. Kemudian saya akan bacakan di viva.co.id. DPR kaget, terpidana pemilik 402 kg sabu dapat diskon hukuman. Anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengurangi hukuman 6 terpidana kasus narkoba menjadi hukuman belasan tahun. Padahal sebelumnya mendapat vonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Cibadak pada 6 April 2021 lalu. Untuk kejahatan maksud kami luar biasa narkoba dengan barang bukti sedemikian besar, pengurangan hukuman yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tentu cukup mengagetkan dan menimbulkan tanda tanya besar. Didik mengatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba bukan hanya untuk memberikan hukuman setimpal ataupun untuk memberikan efek jera semata. Ini kalau misalnya juga mungkin semua pihak ataupun Anda juga bisa menilai pemirsa ya, dengan kasus kejahatan yang begitu luar biasa bisa mendapatkan yang namanya diskon hukuman. Dan kalaupun misalnya seharusnya juga memang awalnya sudah divonis hukuman mati, yang kalaupun sekarang juga bisa berubah. Nah, ini ada beberapa oknum yang memang mungkin bekerja ataupun juga mungkin berbagai pihak yang memang berkaitan dengan penegak hukum yang bisa menjawabnya. Ya, jadi setelah ramai kemarin dipotongnya dari Pinangki, sekarang masuknya hukuman atau dari hukuman mati Ya. pengedar narkotika. Dan ini juga tidak main-main untuk masalah kasusnya. Nggak main-main loh sebenarnya. 400 kg sabu. 400. Ini harusnya memang hukuman mati sih, tapi kenapa harus dipotong? Dan itu bisa berubah ya? Bisa ya? Itu dia yang banyak pertanyaannya. Saya membacakan di kompas.com, update tambah 33 di 4 negara. Total 5.126 warga negara Indonesia terpapar COVID-19 di luar negeri. Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 bertambah 33 kasus pada Senin hari ini. Rincian penambahan tersebut yakni 20 di Uni Emirat Arab, 5 di Singapura, 4 di Kuwait, dan 4 di Inggris. Dengan penambahan tersebut, kini warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 menjadi 5.126 orang. Berdasarkan data Kemenlu, terdapat penambahan 16 warga negara Indonesia yang sembuh dari virus corona tersebut dengan rincian 11 di Inggris dan 5 di Singapura. Selain itu, ada penambahan 1 warga negara Indonesia yang meninggal akibat virus corona di Uni Emirat Arab. Kalau dilihat bahwa memang warga negara Indonesia tinggal di luar negeri, kebanyakan juga mayoritas adalah bekerja di luar negeri. Jadi kalaupun misalnya 5.126 orang yang terpapar virus COVID-19 sampai saat ini, yang warga negara Indonesia tinggal di luar negeri, ini mungkin saja juga tercatat yaitu tenaga kerja berasal dari Indonesia. Tapi kalau misalnya dengan kasus yang ada sekarang, sulit juga ya kalau warga negara Indonesia juga bisa masuk ke Indonesia dengan kondisi bahwa penularan yang sedang masif seperti saat ini.
tenaga medis banyak berguguran, anak-anak bertambah jumlahnya yang terpapar COVID-19, kemudian tenaga warga negara Indonesia yang di luar negeri juga bertambah jumlahnya. Ini menjadi berita yang cukup agak menyedihkan. Kalau terus-terusan kita melihat dari siklus COVID ini semakin hari semakin naik. Ada juga yang mengatakan loh bahwa kok kenapa sih setiap hari sepertinya kita diberikan berita-berita yang seperti menakutkan atau menyeramkan atau mencekam. Ada yang beberapa juga lapisan masyarakat mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah kenyataan agar kita semua juga bisa mampu sadar ya pemirsa ya, bahwa memang dengan kondisi saat ini, yang dengan varian baru dari virus COVID-19, semakin cepat penularan yang bisa terjadi, bisa saja tertimpa pada kita ataupun keluarga terdekat kita. Dan terlebih lagi pemirsa, nanti setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu dan kami akan membahas berkaitan juga dengan bergugurannya tenaga kesehatan di Indonesia. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ditemui saat menjadi narasumber dalam acara webinar Humas, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan prioritas kebijakan publik dalam Prolegnas tahun 2021 terdiri dari rancangan undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, yakni rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, yang harus menjadi perhatian penting dalam keamanan data pribadi. Willy menegaskan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR RI terdiri dari rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, perlindungan pekerja rumah tangga, larangan minuman beralkohol, dan penghapusan kekerasan seksual. Di dalam Prolegnas tahun 2021 ini ada beberapa rancangan undang-undang yang secara langsung berkaitan dengan publik itu sendiri. Yang pertama adalah perlindungan data pribadi. Ini rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah yang sekarang sedang dibahas oleh Komisi 1. Dalam revolusi industri 4.0 itu, data menjadi sebuah hal yang sangat fundamental. Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti mengatakan penyelenggaraan webinar Humas bertujuan untuk mensosialisasikan Prolegnas tahun 2021 kepada publik. Untuk itu DPR dan pemerintah terus berupaya menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Ukuran kinerja dari sebuah dari DPR adalah dari kualitas dari RUU itu sendiri, karena RUU yang berkualitas akan bermanfaat bagi orang banyak itu. Alhamdulillah sosialisasi ini perlu disampaikan bahwa orang juga harus tahu proses pembentukan sebuah program legislasi nasional. Ajib Caniago dan Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. M. Adib Humaydi, melaporkan gambaran total dokter yang meninggal akibat COVID-19 yang mencapai 401 orang. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada Juni 2021. Ada sekitar 26 atau 27 dokter yang meninggal setelah berjuang melawan virus corona penyebab COVID-19. Data pasti terkait jumlah tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 telah dilaporkan dalam keterangan pers ID pada Sabtu, 26 Juni 2021 lalu karena ada yang masih butuh konfirmasi. Selain itu, tenaga kesehatan juga perlu mengatur skala prioritas dalam memberikan layanan termasuk menunda operasi efektif terencana dan mengurangi jam praktik. Secara total, sebanyak 949 tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19. Di antaranya adalah dokter, perawat, bidan, apoteker, hingga dokter gigi. Dokter-dokter yang terpapar tersebut banyak di antaranya dengan usia di atas 50 tahun. Ia juga mencatat bahwa jumlah dokter yang meninggal saat ini ada 23 orang. Dan merespon hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan bahwa dirinya juga ikut sedih banyak dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar COVID-19. Budi mengatakan bahwa angka nakes yang terpapar COVID-19 pada periode bulan Januari hingga Februari jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini. Ia pun meminta agar seluruh rumah sakit memprioritaskan nakes yang terpapar COVID-19 untuk dilakukan treatment dengan sebaik-baiknya. Sampai saat ini juga semuanya juga
yang namanya penularan virus COVID-19 ini sulit untuk misalnya juga bisa dihandle pemirsa ya. Meminimalisirnya saja kita juga dengan percepatan ataupun akselerasi vaksinasi yang memang salah satu program pemerintah saat ini. Mulai dari anak-anak yang sudah banyak terkena ataupun juga terpapar virus COVID-19, begitupun juga lansia yang sudah banyak juga terpapar hingga meninggal dunia, sampai kepada tenaga kesehatan yang saat ini sudah berguguran dan jumlahnya sudah lebih dari 400 orang. Tadi baru saja juga di salah satu headline media online juga mengatakan bahwa ada penambahan sekitar 176 perwira yang berasal dari tenaga maksud kami tenaga kesehatan berasal dari TNI Angkatan Darat yang tiba pada sore hari ini untuk membantu saudara-saudara kita yang terpapar virus COVID-19. Tapi kamu lihat nggak sih kemarin yang agak viral berita-berita para nakes ini kecapean di depan rumah sakit, mereka masih menggunakan APD lengkap. Kasian ya, melihat mereka dengan kondisi kecapean, dengan jumlah pasien yang antri bahkan sudah overload juga. Ini apakah kita tetap mau abe bahwa corona tidak ada? Ini corona ada loh di sekitar kita. Gitu. Betul, ada yang masih percaya bahwa COVID itu tidak ada. Masih banyak yang percaya begitu. Tapi ini kenyataannya bahwa ini benar-benar ada. Kalaupun misalnya juga mungkin ada orang-orang terdekat kita, keluarga kita yang meninggal akibat COVID-19, ini baru benar-benar kita sadar bahwa COVID itu ada. Dan para tenaga kesehatan juga ada loh yang bertugas sampai pada menggunakan APD level 3, bahasanya seperti itu. Tapi tetap saja bisa tertular. Ya, mereka sudah kecapean dengan kondisi lelah, letih, mereka menangani pasien yang cukup tinggi. Akhirnya banyak sekali nakes, tenaga dokter, bidan, dokter gigi, banyak sekali yang akhirnya berguguran. Ini jumlahnya juga tidak sedikit ya. Betul, dan tenaga kesehatan dalam hal ini juga dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya, bahwa ini juga memprioritaskan yaitu keselamatan pasiennya terlebih dahulu, tanpa juga para tenaga kesehatan tentunya juga memikirkan bagaimana dengan kondisi ataupun nasib keluarganya pada saat pulang ke rumah. Ini juga harus diperhatikan. Dan pemirsa, setelah ini kami akan hadir kembali ke hadapan Anda masih dengan tema yang sama. Jangan kemana-mana hingga akhir acara, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIP RI. Dalam pidatonya, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani mengatakan, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut ada semangat untuk memastikan adanya nafas Pancasila dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dilahirkan baik dari DPR RI maupun dari pemerintah. Untuk memperkuat kehadiran Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dalam prosesnya perlu dilakukan preview nilai-nilai Pancasila dalam setiap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPR RI maupun pemerintah untuk menjamin tidak ada norma dalam setiap undang-undang nantinya yang bertentangan dengan Pancasila. Puan mengingatkan tantangan bagi pembentuk perundang-undangan adalah bagaimana Pancasila bisa teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melekat dalam setiap tahapan. Norma-norma yang dibuat harus menjiwai serta mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kami juga di DPR berharap agar BPIP terus melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menguatkan Pancasila sebagai bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara kita semua. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa selama Pancasila masih ada di hati semua orang Indonesia, maka selama itu juga Indonesia akan terus ada. Ila dan Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Masih bersama kami di Suara Parlemen, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah dan masyarakat berempati kepada tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan COVID-19. Eti meminta pemerintah memberi perhatian dan empati kepada tenaga kesehatan karena merekalah yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Menurutnya empati kepada nakes harus dibangun sebab seiring lonjakan kasus COVID-19 banyak nakes yang mengalami kelelahan, minimal istirahat, terpapar COVID-19 dan meninggal. Bahkan tak jarang para nakes mengalami perlakuan tidak menyenangkan dari pasien atau keluarga pasien.
Belum lagi ada juga loh pemirsa tenaga kesehatan yang belum mendapatkan insentif yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Memang nantinya juga akan mendapatkan dengan sesuai memang sudah diberitahukan oleh pemerintah, tapi kan ini kan mungkin saja dikeluarkan secara bertahap. Nah, kalaupun misalnya ada juga perlakuan tidak menyenangkan dari pasien atau keluarga pasien, nah kita sebagai pasiennya ini yang memang harus sadar bahwa mungkin saja tenaga kesehatan ini sedang kewalahan untuk menghandle semua pasien. Kalaupun misalnya mungkin kita di IGD, nah ini pelajaran juga nih Medi, kalau kita lagi di IGD, terus udah gitu lagi rame-ramenya, kita harus mengerti dong bahwa ini semuanya akan ditangani kok, cuma bergiliran karena saking banyaknya sekarang yang sakit. Ya, masyarakat jadi seolah tidak sabar. Banyak sekali masalah-masalah tentang COVID-19 kemarin, misalnya kita lihat banyak masyarakat yang tidak sabar mengambil jenazah keluarganya yang sudah jelas terpapar tapi memaksa. Ini juga menyalahi aturan. Kemudian mereka kemarin harus melakukan kekerasan terhadap tenaga medis karena mungkin ada sedikit keributan. Ini juga menjadi hal yang miris kalau tadi kamu bicara masalah banyak tunjangan-tunjangan tenaga medis yang juga belum terselesaikan dengan baik. Betul sekali. Jadi kalaupun misalnya kita melihat dengan kondisi sampai saat ini, melihatlah secara keseluruhan pemirsa, dan memang untuk himbauan untuk menjaga kesehatan itu harus mulai dari kita, karena kalau misalnya kita menjaga mulai dari diri kita tanpa sengaja kok, kita tuh sebenarnya sudah menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita, terutama menjaga kesehatan di keluarga kita. Penting itu banget yang paling penting. Dan setidaknya pemirsa, dengan demikian berbagai informasi telah kami berikan ke hadapan Anda pada sore hari ini. Saya Yusli Hayanti. Saya Mendi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.